Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Mesya Renaldo, NIM 200593031 dari Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Absorptive Capacity terhadap kinerja UKM di Kota Padang dimediasi oleh Strategic Agility. Latar belakang dari penelitian ini adalah penting bagi manajemen untuk menggunakan sumber informasi eksternal untuk merespon dengan baik kompleksitas dari lingkungan yang sedang berubah dengan cepat dan untuk bertahan hidup. Sumber dari Land dan Lubatkin 1998, O'Connor 2008. Dalam literatur, perlunya memperoleh dan mengelola pengetahuan yang telah ditekankan untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Sumber dari A.J. Adams dan Lamont 2003, Darroch 2005, Marquez dan Simon 2006. Mengingat ketidakpastian yang diciptakan oleh faktor-faktor eksternal seperti politik, hukum ekonomi, sosial budaya, teknologi, faktor alam, teror, dan lain-lain yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Selain pengetahuan, penggunaan yang tepat dari pengetahuan yang benar diperoleh untuk tujuan bisnis yang merupakan aspek yang perlu diinvestasikan dan ditangani untuk bisnis. Sumber dari Zokas dan kawan-kawan tahun 2015. Untuk alasan ini, bisnis perlu mengembangkan kapasitas asimilasi mereka yang dianggap sebagai sumber keunggulan kompetitif. Sumber dari Cohen dan Levinthal 1990, Johnson dan kawan-kawan 2005. Usaha kecil menengah atau UKM mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam mendorong kemajuan perekonomian di Indonesia, khususnya di Kota Padang. UKM telah diakui secara global sebagai instrumen pembangunan dan kemajuan perekonomian suatu negara yang menjadikan UKM sebagai solusi pemecahan permasalahan dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam menyediakan lapangan kerja dan pendapatan bagi UKM. Namun, potensi UKM yang belum kompetitif dan rendahnya daya saing UKM dapat menyebabkan kesulitan dalam meningkatkan outputnya. Jika UKM menerapkan kemampuan daya serap dan respon yang lincah terhadap pengetahuan baru, maka mereka harus mampu menyusun strategi bisnis agar dapat dijadikan alat untuk menghadapi persaingan. Kemampuan eksistensi UKM dapat diukur dengan kinerja UKM dalam menghadapi persaingan global. Kinerja organisasi atau kinerja perusahaan merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan manajer atau pengusaha. Kinerja merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Sumber dari Gibson, Ivancevich, Donnelly, dan Konopaske 2012. Kinerja perusahaan adalah suatu hasil yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan di mana dapat meningkatkan nilai dari perusahaan itu sendiri. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang akan dicapai ditentukan oleh standar yang harus dicapainya, yang dimana kinerja akan selalu dievaluasi setiap periode. Apakah tujuan perusahaan sudah tercapai dengan kinerja yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut? Menurut Stock dan kawan-kawan 2001. Kapasitas daya serap dan kinerja pengembangan produk baru berhubungan positif, tetapi hanya pada tingkat tertentu saja. Demikian pula menurut Lichtenheller 2016 menemukan bahwa hubungan berbentuk U terbalik antara daya serap dan kinerja keuangan perusahaan. Agility memberi peluang bagi bisnis untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan, fleksibel, dan mengimplementasikan tindakan lain yang mengendalikan risiko dan ketidakpastian pasar. Sumber dari Sambamurti dan kawan-kawan tahun 2003. Serehi dan kawan-kawan 2007. Strategic agility adalah 3 pemeliharaan yang sensitif dan tidak bisa terpisahkan dari fleksibilitas, persepsi, prediksi, dan sensitivitas strategis manajemen terkait dengan lingkungan internal dan eksternal. Sumber dari Kumkale tahun 2016. Sebuah organisasi yang agile dapat beradaptasi pada budaya organisasi untuk perubahan pasar. Belajar tentang perubahan pasar dengan cepat, mendapatkan manfaat dari perubahan dan membentuk produknya sesuai dengan preferensi pribadi. Sumber dari De Souza tahun 2007, Brown Seidel
dan Suarez 2009. Pada saat yang sama, perubahan ini dapat diubah menjadi peluang dengan menata ulang sistem dan strateginya secara responsif terhadap perubahan lingkungan. Sumber dari Sharifi dan Zhang 1999 dan Shin dan kawan-kawan 2015. Strategic agility harus terus-menerus mengikuti lingkungan internal dan eksternal, mengumpulkan dan menggunakan informasi dengan cepat, dan menanggapi perubahan pasar dengan cepat. Sumber dari Kumkale 2016. Agility yang dapat meningkatkan kualitas inventory, aktivitas kompetitif perusahaan, dan respon yang berlaku terhadap perubahan lingkungan. Dengan demikian dapat meningkatkan kinerja organisasi. Sumber dari Talon dan Pinosenal 2011, Sambamurti dan kawan-kawan 2003. Dengan penjabaran latar belakang ini, maka peneliti mencoba untuk melaksanakan penelitian dengan judul Pengaruh Absorptive Capacity terhadap kinerja usaha kecil menengah di Kota Padang dimediasi oleh Strategic Agility. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah absorptive capacity berpengaruh terhadap kinerja UKM di Kota Padang? Yang kedua, apakah absorptive capacity berpengaruh terhadap strategic agility di UKM di Kota Padang? Yang ketiga, apakah strategic agility berpengaruh terhadap kinerja UKM di Kota Padang? Dan yang keempat adalah apakah strategic agility dapat memediasi hubungan antara absorptive capacity dan kinerja UKM di Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah absorptive capacity berpengaruh terhadap kinerja UKM. Kedua, untuk mengetahui apakah absorptive capacity berpengaruh terhadap strategic agility pada UKM. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah strategic agility berpengaruh terhadap kinerja UKM. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui apakah strategic agility dapat memediasi hubungan antara absorptive capacity dan kinerja UKM di Kota Padang. Lanjut ke landasan teori. Yang pertama adalah firm performance, yaitu kinerja perusahaan. Menurut Bastian tahun 2001, kinerja perusahaan merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan tugas suatu organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi. Pengukuran kinerja perusahaan terdiri dari 3 indikator yang dikemukakan oleh Hooley dan kawan-kawan tahun 2005, yaitu yang pertama kinerja pelanggan, di mana di sini untuk bisa melihat kinerjanya baik atau tidak dilihat dari jumlah pelanggan. Yang kedua kinerja pasar, di mana kinerja pasar dapat diartikan sejauh mana perusahaan meningkatkan nilai saham perusahaan yang diperdagangkan di pasar modal. Dan yang ketiga adalah kinerja keuangan, di mana kinerja keuangan perusahaan digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba seperti yang dijelaskan dalam laporan keuangan perusahaan. Yang kedua adalah absorptive capacity. Menurut Zahra dan George tahun 2002, mendefinisikan sebagai absorptive capacity adalah satu set rutinitas organisasi dan proses di mana perusahaan mengakuisisi, berasimilasi, mengubah dan mengeksploitasi pengetahuan untuk menghasilkan kemampuan organisasi yang dinamis. Konsep daya serap diciptakan oleh Cohen dan Levinthal tahun 1989 berpendapat bahwa pusat R&D meningkatkan kapasitas perusahaan untuk mengidentifikasi, mengasimilasi, dan mengeksploitasi pengetahuan baru yang dikumpulkan dari lingkungannya. Kapasitas daya serap melibatkan penggunaan informasi secara eksternal melalui pembelajaran eksplorasi perusahaan, pembelajaran transformatif, dan proses pembelajaran eksploitatif. Sumber dari Land dan kawan-kawan tahun 2006. Menurut Cohen dan Levinthal 1989, ada dua indikator absorptive capacity, yaitu yang pertama mengidentifikasi lingkungan bisnis internal dan mengidentifikasi lingkungan bisnis eksternal. Selanjutnya adalah strategic agility. Menurut Al-Zabidi dan kawan-kawan tahun 2021, agility adalah kemampuan suatu organisasi untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan permintaan, baik dari segi variasi dan volume, dan semuanya tentang daya tanggap pelanggan dan gejolak pasar serta kebutuhan akan kemampuan spesifik. Agility dipandang sebagai transformasi
situasi pelanggan yang terus berubah dan tidak dapat diprediksi, menjadi kemampuan yang menguntungkan dalam lingkungan yang kompetitif. Sumber dari Goldman dan Nagel, 1993. Berkembang dan bertahan dalam lingkungan yang variabel dan tidak terduga. Sumber dari Gunasekera 1998 dan Dove 2001. Agility juga mencakup karakteristik perusahaan yang berkinerja dan beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan yang berubah dengan cepat. Sumber Ayub dan Abdallah 2019. Strategic Agility memiliki 5 indikator, yaitu yang pertama price, quality, yang kedua quality, yang ketiga time to market, yang keempat product innovation, dan yang kelima delivery dependability. Untuk objek penelitian yang akan diteliti di sini adalah pelaku UKM di Kota Padang. Metode penelitian, di sini penelitian ini mencoba untuk menjelaskan tentang pengaruh absorptive capacity terhadap kinerja perusahaan dimediasi oleh strategic agility. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian kuantitatif, yaitu yang menekankan penelitian teori dengan melibatkan variabel dengan suatu rentang nilai dan dilakukan pengujian data dengan prosedur statistik. Sumber dari Indriantoro dan kawan-kawan 2002. Berdasarkan karakteristik masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini mempunyai hubungan kausal, yaitu hubungan sebab akibat antara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian yang dilakukan menilai pengaruh variabel independen yaitu absorptive capacity terhadap variabel dependen yaitu firm's performance dengan variabel mediasi yaitu strategic agility pada UKM di Kota Padang. Untuk alur penelitiannya, yang pertama yaitu penelitian dilakukan langsung ke lokasi usaha kecil menengah di mana peneliti akan memberikan kuesioner kepada pemilik UKM. Yang kedua, setelah semua data sudah didapat dari para pelaku UKM, maka akan dilakukan analisis data menggunakan Smart PLS 4.0. Selanjutnya, data akan diolah dengan menggunakan pendekatan SEM dan peneliti akan melakukan pengujian hipotesis. Baiklah, mungkin itu saja presentasi saya mengenai proposal penelitian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.